Sebelum tahun 1993, Bries Minerals hanyalah perusahaan tambang kecil di Kanada. Perusahaan ini didirikan David Walsh pada tahun 1988. Tahun 1993 Walsh ke Jakarta dan menemui seorang ahli geologi bernama John Velderhof. Velderhof sendiri biar pengalaman di bidang pertambangan mineral. Reputasinya mulai moncer ketika pada tahun 1968, saat usianya baru 28 tahun, ia menemukan potensi galian emas dan perak di kawasan OKTD, Papua Nugini. Kelak, terbukti OKTD menjadi salah satu penyimpan cadangan emas terbesar dunia yang dikelola oleh perusahaan Broken Hill. Prestasi di OKTD inilah yang menjadi alat jualan utama Velderhof kepada para investor, termasuk David Walsh. Velderhof tak sendirian dalam pertemuan itu, ia mengajak rekannya seorang geolog asal Filipina bernama Michael de Guzman. Mereka lalu melakukan perjalanan 12 hari di Kalimantan Timur, di mana terdapat kawasan Busang yang konon mengandung emas. Walsh lalu disarankan Velderhof untuk membeli properti tambang Busang di daerah Kutai Timur. Guzman dan Velderhof berhasil mengantongi kontrak proyek senilai 80.000 US dollar atau 904 juta rupiah dari Walsh. Bries kemudian menunjuk Guzman sebagai manajer proyek. Guzman membentuk tim khusus dan mulai menarik sampel kandungan emas dari dalam tanah. Setelah pengujian, dia tidak menemukan emas. Guzman lalu menghancurkan cincin pernikahannya dan mencampurkan siar piihan emas itu dengan sampel di Busang. Skema ini disebut salting, dan berulang kali dilakukan Guzman. Dia menggunakan rasio sekitar 3 ons emas untuk setiap ton batu yang digali. Bulan Oktober 1995, Bries mengumumkan Busang mengandung jutaan ton cadangan emas yang siap ditambang. Harga saham Bries lalu melonjak dan pernah mencapai $286 Kanada di Toronto Stock Exchange, Kanada. Kekayaan Walsh otomatis naik yang mencapai 500 juta US dollar pada akhir 1996, bahkan menurut Reuters mencapai 1,5 miliar US dollar. Pada Maret 1997, Presiden Indonesia saat itu Soeharto tidak mau Busang dikuasai sendiri oleh Bries. Pemerintah Indonesia memberikan izin kerjasama pertambangan dengan perusahaan tambang Amerika Serikat, Freeport-McMoRan Copper and Gold. Dua anak Presiden Soeharto, Sigit Harjo-Judanto dan Siti Hardijanti Rukmana pun tergoda dengan manisnya proyek Busang. Mereka turut berusaha terlibat di dalamnya. Bob Hasan yang kerap disebut sebagai wakil presiden de facto tak ketinggalan manuver. Secara diam-diam Bob Hasan mengakuisisi 50% saham PT Askatindo Karya Mineral. Perusahaan ini adalah pemegang resmi hak penambangan Busang. Setelah melakukan beberapa kali pengeboran, para penambang Freeport tak menemukan satupun siar piihan emas di Busang. Freeport memeriksa kandungan emas Busang di lab mereka dan hasilnya jauh berbeda dari yang digembar-gemborkan Bries. Kecurigaan pun mencuat, Freeport menuntut Guzman untuk menjelaskan situasi tersebut. Guzman langsung diterbangkan menggunakan helikopter ke Busang. Saat itu satu-satunya orang yang bersama dia hanyalah pilot helikopter. Di tengah perjalanan Guzman melompat ke belantara hutan di bawahnya, diduga Guzman bunuh diri. Sejak saat itu reputasi tambangnya pun mulai menurun. Penipuan ini menjadi skandal saham terbesar dalam sejarah Kanada. Saham Bries pun segera anjlok setelahnya hingga ke level 0, dan membuat banyak investor mengalami rugi besar karenanya. Pasca kematian Guzman, Walsh menolak tuduhan konspirasi. Ia membantah mengetahui aksi penipuan Guzman. Tak lama kemudian, Walsh pindah ke Bahamas. 2 tahun kemudian ia meninggal akibat serangan jantung. Tertuduh lainnya adalah Velderhof. Ia satu-satunya saksi hidup atas kasus Bries, ia pun dipenjara. Setelah bebas, ia pindah ke Cayman Island dalam pengawasan pemerintah Kanada. Akhirnya Bries bangkrut pada tahun 2002. Skandal emas ini kemudian difilmkan dengan judul Gold yang ditayangkan pada tahun 2017.